Jangan bersedih. Allah Ingat bersama ya. kita. Ini dan luar biasanya, ini bos besarnya Asia Plaza juga mau berkunjung ke Pak Johan. Jadi dari Kementerian Sosial tiga unit kelompok kerja yang menangani Bapak dikirim oleh Bu Menteri ke sini. Makasih Kang Bilal. Kalau Kang Bilal ini nggak bikin konten gini kita juga nggak tahu. Nah teman-teman, kalau misalkan Pak Johan tahu nih di balik tembok ini segitu tinggi nih, lihat Mas, tembok ya segitu tinggi ini menghalangi. Di sini sudah 1 2 3 4 5 6 ada 7 mobil yang akan segera merubah nasib keluarga Bu Nurlela ya, dari kementerian, dari dinas sosial, dan juga kita juga dari follower semua ya, yang nantinya hari ini akan menyampaikan kebahagiaan dan mudah-mudahan akan merubah nasib keluarga Bu Nurlela Pak Johan. Terima kasih buat Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang sudah sigap cepat dari Tasik Bagur juga. Ini cuacanya hujan teman-teman. Tuh ada Pak Johan, ada ya sama keluarga. Allah hebat bisa mendatangkan orang-orang yang Masya Allah ya Pak ya. Apa coba yang menjadi magnet yang paling besarnya? Kepasaran beliau. Iya. Bahwa beliau pasrah dengan kondisi ini, menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku sudah, kita punya kekuatan, aku berserah diri. Maka Allah tanggung-tanggung. Kemarin dari Kementerian Sosial itu kulkasnya, Masya Allah, kompor gasnya, isi dapurnya, baju, sampai apa namanya, pakaian bayi yang masih dalam perut bayinya udah ada disiapin. Allah siapkan. Allah siapkan. Jadi ini Pak sedikit Pak, maksudnya banyak yang statement tuh banyak anak terlalu banyak sih, ternyata anaknya yang belum lahir pun Allah udah kasih rezeki ya Pak ya. Itu orang-orang yang berpikir hipokrit sempit. Betul. Bahwa ketika Allah, jangankan manusia kok, orang belalang aja dikasih rezeki, ulat dikasih rezeki, kenapa kita nggak yakin? Hanya masalahnya kita nggak yakin aja. Betul Pak. Tapi itu bukan berarti kita malas untuk ikhtiar itu aja. Iya betul masuk akal. Dan ini buktinya nyata konkret ya Pak. Allah punya kemampuan apa Pak Johan? Dia sakit 6 bulan, dadanya retak tulangnya, dia nggak punya kemampuan. Tapi ketika Allah berkehendak, di sini datang semua. Insyaallah. Nah ini menjawab komentar kalian semua yang selama ini Pak Johan, udah miskin, anak banyak, nggak KB bla bla itu Pak. Masya Allah. Allah menyiapkan rezeki. Dan nanti siang ini kita pindahkan ke LBK. Di sana LBK itu ada kantor gedung punya dinas sosial. Yang sungguh saya sedang mencari orang untuk ngurus. Masya Allah. Karena kantor itu nggak terurus. Dia akan bisa untuk ngurusnya. Masya Allah. Bagian yang keren lagi, perutnya dijamin, kasih, rumahnya untuk tempat tinggalnya juga ada, pakainya ada, sandang pangan papan. Masya Allah. Komplit semua. Bagi orang-orang yang soleh. Kang Johan, sini Kang Johan. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Ingat ya Kang ya, nanti ketika Allah sudah angkat derajat tetap jadi Kang Johan sekarang ya, sama istri. Jangan berubah ya. Ingat pesan saya waktu malam-malam pertama ke sini ya. Keren. Insya Allah ya.
mendatangkan. Saya bahagia Pak Johan. Saya merasakan kebahagiaan. Saya bersama tim Bager datang ke sini dan luar biasanya ini bos besarnya Asia Plaza juga mau berkunjung ke Pak Johan. Bapak, Masya Allah. Dan beliau jarang sebetulnya, tapi hari ini terpanggil gitu loh. Masya Allah, nah, ya luar biasa. Siapa? Masya Allah. Ya? Aduh, hidup. Allah Akbar. Mudah-mudahan jadi keberkahan Bang Johan. Keberkahan juga buat Pak Jong dengan perusahaannya, gitu, dengan Asia Plaza-nya, gitu ya. Pak Jong, Pak Johan pernah ke Asia Plaza jalan-jalan? Belum pernah, Pak. Dan sekarang barangnya datang ke sini diantar oleh bosnya sendiri yang datang antar. Pak Johan, ini juga saya ketitipan dari BJB, menyesal Pak Anet sebetulnya mau juga langsung ke Pak Johan menyerahkan. Tapi karena ada sesuatu hal saya dititipkan ke saya. Nah ini juga ada Bunda Nia, Ketua Himpunan Notaris. Iya, tapi ini dari Forum Peduli Tasik. Oh, Forum Peduli Tasik, keren. Ada lagi tuh. Sama Ko Acong juga. Iya, sama Ko Akbar. Kandi juga. Koordinator fotonya sampai datang ke sini ke Pak Johan, ya. Apa foto ini? Iya. Benar-benar Allah datang. Tar Bu, tar. Foto. Lembaga pendidikan, alhamdulillah juga hadir. Pak, silakan Pak. Nah, ini dari alfabet ini. Lembaga pendidikan Ada ini. foto Bu? Iya teh anak-anak PAUD, Pak Johan, ya. Belum kesimpan. Anak-anak PAUD Itu? yang dari jajan mereka menyisihkan untuk berbagi dengan warga masyarakat yang tidak mampu. Termasuk hari ini. Sini Pak, boleh? Ya. Sini. Sama Kohan. Sini Kohan. Ya. Ya, Buat dokumen. ya. Aduh, hidup. Tuh, Ya. 2, 3. Jadi Pak Johan ya, saya ulangi ya, bahwa ini adalah disisihkan dari jajannya anak-anak PAUD ya. PAUD, anak alfabet. Jadi ternyata anak kecil pun punya keinginan untuk berbagi. Iya. Dan yang luar biasanya ini wasilahnya lewat ada ini sampai di rumah Pak Johan. Makanya keren saling. Pak Johan ini orang baik. Saling memberikan. Jadi kemarin saya sempat ikut keliling-keliling, ternyata beliau itu punya story. Kalau ada orang meninggal Pak, jadi beliau itu paling cepat gali kuburan. Itu dia yang mengundang. Ini itu yang dia solehnya di situ. Allah telah orang pada memberikan kenal di kampungnya itu pada kenal. Jadi karena ada kegiatan apapun beliau aktif Pak. Allah. Walaupun keterbatasan. Jadi itulah buah dari kebaikan keikhlasan kita Pak Johan ya. Kita ikhlas membantu orang, yang kita pasrah kepada Allah, kita hanya ikhtiar saja walaupun aja tukang beca, buruh bangunan. Bukan berarti tidak mulia, justru mulia. Dan ini dibuktikan kemuliaan Pak Johan mendatangkan orang-orang hebat, orang-orang besar datang ke sini ke rumah walaupun memang kondisi rumah seperti ini. Dan ini siar dakwahnya menjawab semua gini Pak. Orang kan berpikirnya hanya lihat dari casingnya, Johir, ya, casingnya. mereka tidak tahu betapa, nggak tahu Pak Johan ini selama ini kebaikan apa yang sudah Pak Johan lakukan. Keren. Allah itu kan tidak tidur ya Pak ya. Tidak tidur. Walaupun dan komentar tidak pernah saat ini ke Pak Betul. Johan, bla 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 bla, tapi ada kebaikan yang menjadi wasilah mendatangkan orang-orang banyak ke sini sekarang. Kemuliaan itu bukan dilihat dari seberapa kaya, seberapa tinggi jabatan, atau seberapa mampu. Ya, tapi serba Saya Pak. ini yang menjadi wasilah nih. Makasih Ini banyak jadi Pak. wasilah penyambung. Makasih banyak. Penyalur. Makasih banyak Keren. Pak. Terima kasih. Ini dari Kementerian Sosial khusus utusan khusus Bu Menteri datang ke sini untuk menyampaikan banyak. Insya Allah mudah-mudahan ini dapat pasir ya. Pak Johan saya minta jangan malas ya. 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 Tapi tetap Wih, semakin semangat. 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 Masa mau bisnis terus ya kan? Ya. Kan? Nanti di LBK sebagai sementara saja sampai Pak Johan mengumpulkan amanah dari Allah, bisa menyewa, bisa ngontrak, bisa punya rumah kan. Iya, betul. Dan itu bukan mustahil Pak Johan. Bukan mustahil ya, bukan mustahil Pak Johan punya rumah. Insya Allah ya. Oke. Saya pamit dulu karena masih ada titik lain ya. Jadi ini langsung sekarang kan mungkin barang-barang sudah kita siapkan ke Barang-barang langsung ke LBK aja, LBK nanti menyesuaikan Pak Johan kapan saja Pak Johan siap. Tinggal langsung diisi. Kita memikirkan itu ada sanyo yang belum kita siapkan untuk air untuk mandi. Air mandi. Sanyo yang belum kita siapkan. Insya Allah kita siapkan. Iya siap. Bahkan nanti beberapa hari malam kemudian Apa Mbak? beliau
Belum mendapat kehormatan diundang nginep di hotel 1 malam di hotelnya Cak Cong. Masya Allah. Pak Cong menyiapkan 1 kamar untuk beliau. Nanti kalau ada LBK nanti tidur hotel Pak. Insya Allah. Nyobain lah ya. Nyobain Pak. Iya, nyobain pada mandi Nyobain ya. Kerja doang Pak. Iya. Oke, Pak Jan ya. Begitu ya. Selamat ya. Nah, ini anak soleh belajar ya, belajar yang baik ya. Oke, gitu Pak Jan. Saya pamit dulu. Mantap Bang. Izin nanti tayang ya. Izin ya untuk inspiratif semua. Oh iya, sudah selesai. Wilujengnya. Rezeki ya Allah ya. Baik. Terima kasih Kang Bilal ya, selaku mediator ya dalam hal ini penanganan kasus Pak Johan ya yang hidup di gubuk di tengah sawah seperti ini. Kami dari Kementerian Sosial langsung diperintahkan oleh Ibu Menteri Sosial ya. Dalam hal ini kita koordinasi dengan dinas sosial setempat. Alhamdulillah Pak Johan akan kita pindahkan untuk tinggalnya ya, yang lebih enak, yang lebih layak, yang lebih manusiawi ya. Dan juga tidak hanya memindahkan saja Pak Johan ke ruangan LBK kantor Lokabina Karya Dinas Sosial Kota Tasik, namun dari Kementerian Sosial juga membantu memfasilitasi usaha istri Pak Johan. Ada warungan gerobak kemarin ya, jual minuman, kopi, Indomie dan sebagainya. Di samping itu Pak Johan sudah kita lengkapi dengan perkakas rumahnya, ya, sarana kamarnya, sarana dapurnya. Pokoknya Pak Johan tinggal nempati saja. Pesan saya ke Pak Johan, satu, jangan malas, ya, jangan malas. Disiplin itu kuncinya utama. Namanya Ibu Kabid, Ibu Haji Imas. Kalau sudah merasa senang terhadap kerja seseorang, itu akan terpakai terus, Pak. Ya, insya Allah nanti Pak Johan, kalau disiplinnya bagus, kerjanya bagus, akan dipakai di dinas sosial, ya, diperkerjakan di dinas sosial Pak Johan, ya, sehingga kesejahteraan terutama untuk anak-anak bisa meningkat. Dan adik yang paling kecil kemarin itu yang ketiga, ketika saya tanya kenapa keluar sekolah, lah saya dibully sama teman-teman, betul. Saya dibully, saya dihina-hina, saya diejek-ejek. Itu anak baru kelas 2 SD Pak, ya kan? Apalagi kalau sudah gede nanti mentalnya akan jelek, ya, akhirnya nanti merubah perubahan diri perilaku si anak itu. Tapi sebelumnya sudah kita cegah, ya, sebelum perilakunya menjadi negatif, kita akan pesantrenkan anaknya, ya. Anaknya akan kita pesantrenkan. Alhamdulillah ada salah satu pesantren yang tidak dipungut biaya di Kota Tasik. Hari ini kita akan daftarkan ke sana, ya, gitu. Yang keduanya Pak, anaknya yang gede, yang putus sekolah SMP ya kelas 2, nanti akan kita bawa ke sentra terpadu Pangudi Luhur. Di sana untuk pelatihan. Satu, bisa menjahit, bisa kerimbat, bisa salon, bisa olahan pangan, bisa bakat musik ya. Bagaimana kemauan si anak aja yang penting mah. Di kantor kami di sentra terpadu Pangudi Luhur Bekasi, Kementerian Sosial itu memberikan keterampilan vokasional di sana Pak ya. Boleh nanti kalau Bapak mau ikut ngantar ke sana dari dinas sosial boleh ya. Tapi saya rekomendasikan ya udah biarin Anda dipercayakan nanti dari dinas sosial yang ngantar. Ya kita nanti sama calling-callingan kalau kangen lewat dinas sosial aja. Ya itu Pak pesan saya, sekali lagi jangan malas, disiplin bekerja ya. Tunjukkan bahwa kita mampu. Itu ya Pak pesan dari kami. Ya, terima kasih Mas Iqbal atas nama Kementerian Sosial sudah dimunculkan berita ini sehingga kami bisa menangani segera. Sama-sama ya, Pak. Saya berharap ada konten-konten berita-berita yang seperti ini yang belum tersentuh oleh pihak pemerintah
kuat saja. Itu harapan kami dari Kementerian Sosial. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan pesan kepada Pak Johan. Alhamdulillah teman-teman, beliau orang baik, Masya Allah. Dan begitu cepat respon saya juga ketika saya menghubungi dari kementerian. Dan memang ini adalah tugas kita bersama ya Pak ya. Menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Karena pemerintah pun mungkin selama ini bukan menutup mata, tapi memang tidak adanya akses dan memang berbagi tugas saya Pak ya. Mungkin di sini Allah menugaskan saya sebagai pelantara untuk mempertemukan yang haknya. Nah setelah ini mudah-mudahan hidup Pak Johan bisa lebih baik dan bisa menjadi inspiratif buat yang lainnya juga, memutus mata rantai lah ya Pak ya. Satu aja kita kan istilahnya sudah bertindak gitu ya Pak. Terima kasih buat Kementerian Republik Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Pak. Sama-sama Pak. Masya Allah, ada mulai saat ini kita bersinergi lagi ya Pak. Amin. Siap demi kita. Indonesia. Lebih mantap. Baik. Ya Pak Johan ya. Pak Johan nanti kalau udah siap baru kita angkut ke sana ya. Ibu Nurnya kemana? Menuju ke pasar. Ngapain? Menuju belanja kopi, iya, Indomie ya kan, Indomie kopi kan, alhamdulillah. Iya betul. Iya takutnya takutnya keambil dari hasil usaha jadi langsung belanjain. Ya digolangkan terus golangkan terus ya. Ada sedikit sisa keuntungan sisipkan, disimpan ya. Pak Johan nggak ngerokok nggak? Ngerokok sih Pak. Ngerokok. Tapi harus dikontrol ya. Jangan sampai nanti modalnya habis untuk rokok ya. Bolehlah rokok ya, tapi harus kontrol ya. Wajar aja gitu. Wajar lah ya. Ini dari Kementerian Sosial juga, dari khusus Direktorat Anak. Ya, sini Mbak Winda. Sini Mbak. Kita geser-geser. Sini, Masya Allah. Ini dari Direktorat Anak. Jadi kita bantu itu ada tiga direktorat kemarin. Kemarin yang kasih bantuan itu Direktorat Komunitas Adat Terpencil. Nah, itu kasih bantuan kewirausahaan, Mas. Yang ini Direktorat Anak nanti membantu sarana prasarana anak-anaknya. Ya, taruh kami dari Sentra Terpadu Bangun di Luar Bekasi nanti pelayanan keterampilannya ya berikut bantuannya itu. Jadi dari Kementerian Sosial tiga nih kelompok kerja, tiga unit kelompok kerja yang menangani Bapak dikirim oleh Bu Menteri sini. Ya, Pak. Jadi saya senang juga, maksudnya ketika pergerakan saya ini memang tidak berbenturan lah, didukung gitu, Masya Allah. Dan memang saya tujuannya memang hanya untuk berita aja dan istilah katanya menggerakkan hati orang-orang biar peduli lah ya Pak. Dan di sisi lain juga harus merasa bersyukur jika saat ini Allah beri kelebihan. Tapi ketika Allah dengan lihat konten-konten gini kan bisa melembutkan hati seseorang. Mungkin itu tujuan siarnya Pak. Iya Kang Bilal, makasih Kang Bilal. Kalau Kang Bilal ini nggak bikin konten gini kita juga nggak tahu. Dan Masya Allah Pak, pertemuan pertama pun kan nggak direncanain. Jadi cuman saya lewat kota Tasik, habis belanja gitu dan ketemulah anak ini sama ibunya lagi dorong roda. Kan itu titik awal pertama sambil dorong roda. Dan anak yang paling kecil yang umur 2 tahun itu tidur di roda itu. Nah awal itu kan saya gimana ya, tergerak hati, akhirnya berhenti dan hanya sedikit aja ngasih rejeki gitu kan. Tapi ketika itu Bu Nur Lela namanya langsung bilang, saya tinggalnya di Saung. Kirain saya kan hanya sekedar modus lah ya, biasanya kan kita atau apalah. Nah waktu 2 hari ke depannya saya survei ke sini malam-malam Pak, malahan nggak kesini jalan nih. Dari Ciamis sini. Iya. Dan betul jam 10 malam di tempat ini nggak ada lampu, nggak ada apa. Nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Itu awal mula pertemuan tuh, dan yakin ini rencana Allah. Dan kembali lagi ternyata Pak Johan ini masa kemarin-kemarin itu Pak aktif. Jadi kalau ada orang meninggal tuh beliau paling cepat ke makam itu gali kuburan. Nah mungkin ini adalah amal-amal dari beliau ya kan. Allah. Itu yang udah ditanam sekarang. Ya betul. Tumbuh ya Pak. Betul Bu. Juga kaget malam-malam kakak Kang Bilal kesini malam-malam udah gali kuburan. Katanya itu teh. Nah ini deril tidur tidur ada tamu, mama ada tamu. Udah aja cak harum gitu sama kedatangan. Emang gelap ini Kang Bilal? Gelap sekali Pak. Lampunya pakai apa Pak?
Ya center aja. Pakai center iya, aja. Kalau jam 10 Jadi sampai malam saya tuh udah puter-puter habis. sampai nggak yakin gitu di emang ini bener tempatnya kan. Apalagi kan kita takutnya ada ular atau apa Iya, gitu kan. iya. Udah Ada ular nggak, Pak? Ada Pak. Oh, Oh iya. ya ada ular hitam putih. putih. Apa ular apa belang ya? Belang. Kemarin juga ke malam gitu istri saya mau hampir digigit. Ya. Itu bahayanya kan, Ya Pak. itu dia bahaya. Lagi saya sakit dada Pak. Tahun berapa itu? 3 tahun sih, cuman 7 bulan lebih lah, 8 bulan. Oh, belum 1 tahun ya. Sejak putus kerja. Iya putus-putus kerja, saya nggak kebayar kontrakan, saya sakit. Bilang, Pak, kalau saya makan apa ya? Saya mau ke depan, jangan. Ntar nggak enak Bu RT gitu katanya. Tapi nggak apa-apa. Ada Bu RT, cuman ada lewat doang. Di sana tanya di mana kamu? Dekat Asuna. Nggak percaya, nggak lihat sini, dia nengok. Saya lagi sakit juga nggak ada. Nggak ada yang nengok. Nggak ada yang nengok. Cuman kakak doang. Keluarga yang biasa lah. Ya. Sama nggak mampunya gitu. Nah ini kadang-kadang orang di tayangan hanya melihat Pak Johan kena lemah gitu, tapi kan nggak tahu di balik itu Pak Johan punya kebaikan yang orang lain nggak bisa. Termasuk siapa sih yang mampu untuk gali kuburan setiap ada orang meninggal, ya beliau lakukan itu, Masya Allah. Makanya Allah muliakan sekarang. Alhamdulillah. Setiap ada yang meninggal, saya selalu hadir. Nggak minta upah, nggak minta apa. Kalau udah ngegali, mengubur saya pulang. Nggak bilang sama orangnya gitu. Nggak minta-minta nggak. Soalnya kasihan dia juga lagi kepahitan. Bisa diminta. Ya. Nggak enak. Saya Saya ikhlas saya. Ya. Ikut itu bukannya apresiasi, bukannya ingin pujian, bukan. Ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya cuma-cuma. Iya. Ingin bantu gitu. Kalau bantu sama uang saya nggak bisa. Kalau tenaga ya siap. Iya. Jadi teman-teman, barang-barang untuk Pak Johan dan Bu Nurla ini masih banyak tuh di mobil. Berapa mobil Pak? Sampai 4 mobil, Masya Allah ya. Cuman ini simbolis aja. Sebagian dibawa karena sempit bawahnya, kasihan tadi ada yang terjatuh ya. Ibu-ibu Masya Allah luar biasa, mereka jadi pahala kebaikan ya. Karena kita nggak akan tahu pahala mana yang Allah terima. Mudah-mudahan dari yang keluarkan dari keringat kita, jerih payah kita datang ke sini, itu yang Allah terima. Amin ya Bu ya. Bapak ada yang bilang orang gila. Iya, waktu pulang kerja gitu. Tapi saya nggak apa-apa. Digila-gilain ya. Yang penting mah nggak gila. Kalau saya lagi nggak sakit mas, insya Allah berjuang. Kemarin saya sakit 8 bulan, nggak bisa berjuang. Nggak bisa ya. Malu sama istri. Tapi sekarang udah sehat ya. Udah sehat lagi kan? Siap kerja Pak, kalau ada kerja. Masya Allah, power banget Pak ya, semangat energik ya. Senang kita kan, Masya Allah. Mantap ya. Sakingnya saya selalu sama istri, saya terus minta maaf. Takutnya nuntut gitu, takut gitu. Ya alhamdulillah dianya semangat kita ridho ya. Jarang loh istri kayak gitu. Iya semangat gitu. Berbuat baik ya Pak Johan ya dengan kondisi Bapak. Salim sayang. Dari sekolah lagi ya? Iya, Masya Allah.